Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Dibaitsa dari kelompok 5 Ilmu Kependudukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asumsi-asumsi dalam proyeksi penduduk. Sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih itu proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang memperkirakan jumlah penduduk di masa depan berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk seperti angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya perlu juga kita ketahui bahwa proyeksi penduduk itu bukan ramalan pasti, melainkan hasil dari serangkaian asumsi mengenai kecenderungan komponen demografi. Oleh karena itu, pemilihan asumsi harus masuk akal dan konsisten, kemudian berbasis data. Selanjutnya, mari kita bahas 3 komponen utama proyeksi penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Baiklah, yang pertama ada fertilitas atau angka kelahiran. Fertilitas ini adalah faktor yang paling penting karena hal ini mempengaruhi struktur umur dan pertumbuhan penduduk. Dalam proyeksi penduduk, fertilitas ini diasumsikan dalam beberapa skenario. Yang pertama itu skenario rendah, sedang, dan tinggi. Maksud dari skenario fertilitas rendah ialah diperkirakan angka kelahiran akan turun lebih cepat. Artinya, perempuan di masa depan diprediksi memiliki anak lebih sedikit daripada sekarang. Dampaknya, pertumbuhan penduduk lebih lambat dan jumlah penduduk di masa depan akan lebih kecil dibanding sekarang. Selanjutnya, skenario fertilitas sedang. Skenario ini dianggap paling realistis karena mengikuti tren saat ini. Artinya, angka kelahiran itu turun tetapi tidak cepat dan tidak lambat. Selanjutnya, skenario fertilitas tinggi. Maksudnya, diperkirakan angka kelahiran itu turunnya lambat. Artinya, pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dan jumlah penduduk di masa depan itu lebih banyak. Selanjutnya ada penggunaan indikator fertilitas. Dalam proyeksi penduduk, kita perlu mengukur berapa banyak anak yang dilahirkan oleh perempuan. Nah, untuk itu kita menggunakan 2 indikator utama. Yang pertama ada TFR dan yang kedua ada ASFR. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan selama hidupnya jika pola kelahiran saat ini itu tetap. Contohnya, jika TFR itu 2, maka satu perempuan itu melahirkan 2 anak. Kemudian ASFR itu adalah angka kelahiran berdasarkan umur perempuan, angka kelahiran berdasarkan umur perempuannya. Contohnya, ASFR 20 sampai 24 tahun, perempuan itu melahirkan berapa anak dalam 1 tahun itu. Nah, skenario tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dan politik, kemudian kebijakan pemerintah, urbanisasi penduduk, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada asumsi mortalitas. Asumsi ini mengenai tingkat kematian penduduk di masa depan. Asumsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan layanan kesehatan, standar hidup, dan kebijakan kesehatan. Nah, dalam proyeksi penduduk, asumsi mortalitas biasanya terkait dengan peningkatan harapan hidup penduduk, kemudian estimasi angka kematian berdasarkan kelompok umur, dan faktor penentu asumsi mortalitas seperti kemajuan kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, bagaimana akses fasilitas kesehatan di suatu wilayah, kemudian penurunan penyakit menular dan tidak menular, dan kebijakan kesehatan secara nasional. Selanjutnya yang ketiga ada asumsi migrasi atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal ini juga paling sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Selanjutnya, ada 3 komponen yang digunakan untuk membuat asumsi migrasi. Yang pertama, ada net migration. Net migration ini adalah selisih jumlah orang yang keluar dan orang yang masuk dalam satu daerah. Selanjutnya, ada faktor penentu asumsi migrasi atau apa yang mempengaruhi orang itu berpindah. Biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seseorang, pekerjaan, bencana, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi asumsi-asumsi dalam proyeksi penduduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.